wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anam dengan NPK 36090. Di sini saya ingin menjelaskan hasil analisis saya mengenai laporan keuangan PT Berlina Tbk. Jadi PT Berlina Tbk ini bergerak di bidang pengolahan plastik, begitu. Jadi di sini saya asumsikan 10% karena apa? Karena laporan PT Berlina itu dia mengalami kerugian di sini. Jadi saya naikkan penjualannya sebesar 10% agar ada laba tahun berjalannya, begitu. Jadi di sini kita mendapatkan angka 1 miliar sekian dari asumsi ketika naik 10%. Di sini untuk laba tahun berjalan di sini ada 48 juta sekian. Dan yang perhitungan komprehensif itu sebesar 465 juta sekian. Lanjut ke bagian LPK, di sini tinggal penyesuaian aja. Ini kebanyakan memang dari laporan keuangan PT Berlinanya sendiri. Terus selanjutnya ada perhitungan. Di sini ada yang pertama tarif pajak. Tarif pajak ini didapat di bagian laporan laba rugi. Ya, ini pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan, begitu. Jadi ketemu sebesar 49%. Selanjutnya di sini ada EBIT. Nah, EBIT ini juga sama, dapatnya dari laporan laba rugi, yaitu yang ini laba sebelum pajak penghasilan dikurangi beban keuangan sebesar 80 juta sekian, maka ketemu 14 juta sekian. Dan di sini selanjutnya ada NOPAT. Jadi NOPAT di sini perhitungannya dari EBIT dikali dalam kurung 1 kurangi tarif pajak yang kita hitung tadi, ketemu hasilnya 7 juta sekian. Jadi NOPAT ini adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari operasional intinya saja, gitu. Terus selanjutnya ada NOA. Di sini NOA, perhitungannya dari NOA ini dari aset operasi dan liabilitas operasi. Antara yang aset dikurangi sama liabilitas, maka ketemunya segini, 1M sekian, begitu. Jadi NOA ini adalah jumlah aset, menghitung jumlah aset yang benar-benar digunakan untuk menjalankan operasional bisnis setelah dikurangi liabilitas ataupun kewajiban operasional. Jadi di sini terus selanjutnya ada RNOA. Di sini cukup kecil ya perhitungan RNOA. RNOA itu dari NOPAT dibagi dengan NOA. Ini maka ketemu RNOA. Ini RNOA-nya ketemu 0,0042. Ini sangat kecil. Jadi RNOA ini adalah untuk mengukur rasio yang seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari aset operasionalnya. Ini berarti memang perlu tindakan serius supaya lebih efektif lagi nantinya RNOA-nya. Selanjutnya ada ROCE atau Return on Capital Employed. Ini ketemu 2,27% diambil dari EBIT yang di laporan keuangan dibagi dengan ini tadi. Mana? Nah ini. Nah, bagi ini, maka ketemu 2,27%. Nah, rata-rata saham ini perhitungannya dari laporan keuangan, sahamnya dijumlah terus dibagi 2, maka dia ketemu rata-rata saham. Selanjutnya setelah kita menghitung beberapa yang tadi, kita mencoba untuk menghitung berapa sih laporan laba rugi di tahun 2025 yang kita akan analisis. Yang pertama,
kita harus menghitung pertumbuhan pendapatan. Ini dari laporan keuangan, laporan posisi keuangan ini dari LPK ORI. Nah, di sini. Nah, ini tadi dijumlah, maka dia dijumlah terus dibagi dengan pendapatan yang tahun 2023. Tahun 2023 yaitu ketemu sebesar 2,93% dikali 100 dulu tadi. Terus selanjutnya ada perhitungan BPP. Perhitungan BPP ini yang dari laporan posisi keuangan dibagi dengan penghasilan 2024 yaitu senilai 1 miliar sekian, maka hasilnya 88%. Terus selanjutnya ada beban penjualan umum dan administrasi. Di sini perhitungannya yaitu dari beban umum yang ada di laporan keuangan ditambah sama beban administrasi terus dibagi dengan penjualan yang 2024 maka dia ketemu sebesar 9%. Selanjutnya ada beban penyusutan. Di sini juga kita ngambil di LPK ORI. Maka dia nanti ketemu sebesar 15%. Nah, ini perhitungan beban penyusutan itu dari ini dikurangi sebelahnya. Maka ketemu dia beban penyusutannya 260 sekian. Lalu selanjutnya ini C15 dibagi dengan ini sebesar 1 miliar sekian. Maka ketemu persentase beban penyusutan jadi 15%. Selanjutnya ada beban keuangan. Jadi di sini kita harus menghitung dulu hutang jangka panjangnya. Nah, di sini sudah ketemu yaitu 300 juta sekian. Nah, cara mencari ini yaitu tadi B18 beban keuangan dibagi dengan ini yang total jangka panjang 2023 dikali dengan 100%, maka hasilnya 22%. Begitu. Terus selanjutnya ada beban pajak karena rugi. Ini jika pendapatan naik, asumsinya pendapatan naik sebesar 10%, maka ketemu dengan 49%. Menganalisa proyeksi di tahun berikutnya yaitu tahun 2025. Maka kita di sini kita sudah hitung. Jadi untuk rumusnya kan 1 plus pertumbuhan pendapatan yaitu pertumbuhannya tadi senilai 2,93%. 2,93% betul. Terus dikali dengan pendapatan 2024 maka ketemunya sebesar 1 miliar 059 sekian. Selanjutnya untuk analisa proyek yang bagian BPP, beban pokok penjualan, itu dia rumusnya BPP 2024 berapa persen? Yang tadi mana? Ini, nah 88% ini dikali dengan pendapatan yang tadi, yang ini 1 miliar 59 juta sekian, maka dia ketemu sebesar 928 juta sekian. Selanjutnya ada beban penjualan umum dan administrasi. Di sini rumusnya persenan beban tadi dikali dengan pendapatan yang ini, maka ketemu 96 sekian. Selanjutnya ada beban penyusutan aset tetap. Di sini ada
ketemunya sebesar 304 juta sekian. Begitu. Jadi segitu. Jadi ini yang tadi perhitungan. Nah, ini hasil 15% ini dikali dengan 207 juta sekian. Nah, ketemu 304. Terus selanjutnya ada beban bunga. Di sini estimasi bunganya tadi persenan itu dikali beban bunga dikali utang jangka panjang 2020, maka ketemu sebesar 188 sekian. Jadi di sini berhubung di sini rugi, jadi pajaknya 0. Tetapi kok bisa tadi pajaknya 0, rugi dari mana? Nah, ini diambil dari perhitungan EAT. Di sini saya sudah menghitung. Jadi ini adalah perhitungan yang tadi yang 2025 secara ori, maka dia rugi sebesar 153 juta sekian. Terus saya juga menghitung berapa sih jika mungkin kenaikannya 10%. Jadi kan pendapatannya otomatis dia meningkat. Jadi di sini sebesar 107 miliar sekian. Maka dengan asumsi pendapatan naik 10%, dia itu tidak rugi. Maka dia kena pajak sebesar 51 juta sekian. Dari mana? Dari EBT-nya, ini EBT-nya 105 dikali dengan yang tadi. Yang perhitungan pajak, 49%. Maka dia ketemunya 51 juta sekian. Tapi tetap masih untung karena EBT-nya itu 105, sedangkan pajaknya cuma 51. Jadi masih untung perusahaannya. Di sini kita lanjut untuk menganalisis kredit. Di sini ada 4 yang akan saya cari. Yang pertama yaitu ARTO atau Account Receivable Turnover. Dan di sini ketemu 4 kali dari perhitungan, yaitu pendapatan 2024 dibagi dengan rata-rata piutang. Jadi di sini kita harus mencari berapa sih rata-rata piutang usaha. Nah, untuk mencari itu, maka di sini saya menjumlahkan piutang tahun 2024 tambah piutang 2023 dibagi 2, ketemu rata-rata piutang. Jadi untuk ARTO ini ketemu 4 kali. Jadi artinya apa kalau ARTO 4 kali? Yaitu penagihan piutang selama 1 tahun dilakukan sebanyak 4 kali. Yang kedua ada inventory turnover. Di sini ketemu 6 kali. Sama juga kita harus mencari rata-rata inventory ataupun persediaan. Di sini ketemu 149 juta sekian, itu dari persediaan 2024 ditambah persediaan 2023 dibagi 2. Nah, untuk mencari ITO ataupun inventory turnover itu PPP 2024 dibagi dengan rata-rata persediaan, maka ketemu 6 kali. Artinya apa kalau itu 6 kali? Artinya semakin tinggi perputaran persediaan, maka dia semakin bagus gitu. Di 6 kali ini lumayan bagus, tapi lebih bagus lagi jika nantinya perusahaan bisa menaikkan ITO-nya sendiri. Terus yang ketiga ada Account Payable Turnover atau APTO. Di sini kita harus mencari rata-rata utang usaha, ketemu 111 juta sekian. Selanjutnya kita akan mencari APTO, yaitu di sini ketemu 8 kali dari PPP 2024 dibagi dengan rata-rata utang usaha yang ini tadi. Maka ketemu 8 kali. Artinya PT Berlina membayar utang ke vendor ataupun ke partner ataupun ke yang jenisnya selama setahun sebanyak 8 kali. Selanjutnya ada accurate expenses turnover. Di sini ketemu 46,84,
Itu dari pendapatan dibagi utang accrual atau mungkin beban yang masih harus dibayar. Yang kelima di sini ada persentase hutang pajak. Di sini ada ketemu 18% dari utang pajak dibagi beban pajak penghasilan, maka ketemu 18%. Kalau semisal perusahaan mampu mengecilkan persentase hutang pajak, maka ini semakin bagus karena semakin sedikit jumlah uang yang dibayarkan untuk membayar pajak, maka semakin bagus dan nantinya laba perusahaan akan meningkat. Yang keenam ada capital expenditure, ketemu 3,7%. Di sini dari perolehan aset tetap di arus kas dibagi dengan pendapatan 2024. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan proyeksi LPK tahun 2025, yaitu yang kita analisis. Di sini perputaran piutang usahanya itu 257. Ini dari analisis proyeksi pendapatan 2025 dibagi dengan perputaran piutang usaha. Di sini dari tahun 2024 meningkat, artinya efektif ya. Terus selanjutnya ada perputaran persediaan 2025, itu dari analisa BPP 2025 dibagi perhitungan ITO. Itu ketemu 153 juta. Ini juga sama, dia meningkat dari tahun 2024. Terus selanjutnya ada aset tetap 2025, ini dari aset tetap neto ditambah hasil dari penjualan 2025 dibagi perhitungan APTO. Maka dia ketemu 1.800.000.000. Ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2024. Yang keempat ada utang usaha. Di sini dari hasil proyeksi BPP 2025 dibagi dengan perhitungan APTO. Dan di sini juga utang usahanya meningkat, yang tadinya 108 jadi 114. Terus selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar. Di sini meningkat juga beban yang masih harus dibayar ini dari pendapatan 2025 dibagi dengan accurate expense turnover. Jadi di sini meningkat mungkin sekitar 1 jutaan. Terus yang selanjutnya di sini tidak ada pajak karena tadi memang di perhitungan yang asli itu dia rugi. Terus selanjutnya kita akan membandingkan current ratio dari tahun 2024 sama tahun 2023. Untuk current ratio sendiri 2024 itu sebesar 1,10. Artinya apa? Jumlah aset lancar sebesar 1,10 kali dari hutang lancar. Terus yang 2023 ini cuman ketemu 1,05, yaitu jumlah aset lancar sebesar 1,05 kali dari hutang lancar. Terus selanjutnya ada account receivable atau ARTO ketemu 4,12 yang tahun 2024, artinya dalam satu periode akuntansi piutang usaha yang dapat dikonversi menjadi kas atau tunai sebanyak 4,12 kali. Biasanya perusahaan cuman mengambil 4 kali, yang 0,12 tidak. Sedangkan untuk yang 2023 dia pas di angka 4 kali. Artinya dalam satu periode akuntansi piutang usaha yang dapat dikonversi menjadi kas atau piutang sebanyak 4 kali. Terus selanjutnya di sini kita menghitung days sales in receivable. Di sini ketemu 57 hari. Itu ini rumusnya dari sini. Artinya apa? Jadi artinya setiap 57 hari piutang usaha dikonversi menjadi kas. Di tahun 2023 di sini ketemunya 63 hari. Jadi setiap 63 hari piutang usaha dikonversi menjadi kas.
Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang paling bagus adalah di tahun 2024. Terus selanjutnya ada ITO ataupun inventory turnover. Di sini ada 6 kali. Artinya dalam satu periode akuntansi keluar masuk persediaan sebanyak 6 kali. Sedangkan di tahun 2023 sama. Berarti di sini juga kesimpulannya sama. Terus selanjutnya ada days sales in inventory. Di sini ketemu 61 hari. Artinya rata-rata dalam 61 hari persediaan terjual. Sedangkan yang 2023 dia ketemu 53 hari. 55 hari, sorry. Berarti rata-rata dalam 55 hari persediaan terjual. Nah, untuk yang inventory ini jadi lebih baik yang tahun 2023. Terus selanjutnya ada APTO atau akun payable turnover. Di sini ketemu 8 kali. Dalam satu periode akuntansi, pembayaran utang sebanyak 8 kali. Ini juga 2023 sama, ketemu 8 kali. Terus selanjutnya ada payable days outstanding. Ini ketemu minus ya, minus 43 hari. Jadi anggapannya di sini plus, maka kesimpulannya tiap 43 hari membayar utang usaha, perusahaan membayar utang usaha. Di sini yang 2023 ketemunya 44 hari. Jadi selama tiap 44 hari perusahaan membayar utang usaha. Di sini lebih bagus yang 2024. Terus selanjutnya ada siklus perdagangan neto. Di sini sama, ketemunya 74 hari antara 2023 dengan 2024. Artinya perusahaan mengcover working capital selama 74 hari. Dan selanjutnya ada acid test ratio, di sini ketemu 0,64. Berarti kesimpulannya 64% dari aset lancar yang paling liquid menjamin hutang lancar. Sedangkan di tahun 2023 ini ketemu 0,65%, yang artinya 65% dari aset lancar yang paling liquid menjamin hutang lancar. Terus selanjutnya ada cash flow ratio. Di sini ketemu yang 2024 ketemu 22%, yaitu 20% dari hutang lancar siap dilunasi dari CFO. Sedangkan yang 2023 di sini ketemu 40%, yaitu 40% dari hutang lancar siap dilunasi dari CFO. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.